Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Fajar Nur Sidik sebagai moderator atau pembawa acara dalam podcast. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Kang Rafiq Mubarok sebagai guru madrasah diniyah atau guru pengajian kitab kuning salafi di Pondok Pesantren As-Saidiyah Gedongan. Izin, bagaimana Kang Rafiq kabarnya? Alhamdulillah baik. Ingin menanyakan seputar pengajian kitab kuning yang ada di dalam pondok pesantren ini. Boleh. Bagaimana Kang Rafiq ini mempersiapkan diri sebelum memulai pengajian kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mungkin dari narasumber. Ya, di antaranya yang pertama tadi, bagaimana metode mempersiapkan diri sebelum mengajar. Sudah pasti artinya setiap pengajar, baik pengajar di sekolah ataupun pengajar di madrasah diniyah pengajian kitab, itu sebelum mengajar mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan cara mutolaah. Mutolaah ini mengulang kembali pelajaran atau membaca-baca kembali pelajaran yang akan diajarkan kepada santri. Meskipun artinya kita itu sudah ada sedikit gambaran. Jadi untuk lebih mematangkan kembali, dimutolaah lagi, dibaca lagi. Insya Allah mungkin setiap guru pun sama melakukan hal yang seperti itu. Biar memang memberikan pemahaman ataupun memberikan pembelajaran secara maksimal itu. Ya, jadi dengan adanya mutolaah, membaca kembali pelajaran atau yang ingin diajarkan itu. Berarti dimutolaah kembali Kang. Iya, dimutolaah kembali. Selanjutnya itu metode dalam pengajarannya itu yang Kang Rafiq gunakan itu kayak gimana ya Kang? Untuk metode pembelajaran yang saya ambil sendiri, ya mengambil dari yang lain juga, yaitu dengan cara dua metode. Yang pertama metode ceramah, artinya karena ini kitab pasti artinya ya harus diterangkan, harus dijelaskan, itu kan namanya metode ceramah. Yang kedua itu metode tanya jawab. Ya barangkali ada yang merasa belum puas dengan apa yang dijelaskan oleh saya ataupun apa yang diterangkan oleh saya, maka saya akan memberikan pertanyaan ya kepada seluruh santri yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya Kang, apa tantangan terbesar Kang Rafiq itu dalam menghadapi pengajian kitab kuning? Tantangan terbesar dalam menghadapi santri untuk tantangan terbesar menghadapi santri di dalam mengajar kitab kuning, ya, yaitu diberikan amanat baru atau diberikan amanat untuk mengajar kitab yang lain yang memang sebelumnya, artinya misalnya saya ini sudah biasa mengajar kitab Tufah atau bahasa Arab dan lainnya, tiba-tiba disuruh mandat mengajar kitab yang lain. Itu salah satu ya terbesar yang pertama. Yang kedua, ketika ada problem atau ada pertanyaan yang memang belum bisa saya jawab, itu berarti kan tantangan terbesar bagi saya pribadi. Jadi bagaimana cara saya mengatasi itu semua, bagaimana cara saya membiasakan yang meskipun saya seorang pendidik ya, atau saya seorang pengajar atau ya pemberi ilmu ya. Saya rasa guru yang lain pun sama. Ketika orang itu sudah terbiasa memberikan atau mengajarkan pelajaran yang memang sudah biasa diajarkan, tiba-tiba diberikan amanat lain untuk memberikan, kalau memang dibahas di sekolah umum ya, di sekolah SMK atau yang lain, itu ada salah satu guru sudah memang dia bidangnya di matematika ya, terus sudah biasa ngajar matematika, tiba-tiba dia ditugaskan untuk mengajarkan IPA. Nah, itu salah satu bentuk tantangan terbesar. Begitupun dengan saya seperti yang tadi, itu tantangan terbesar. Tantangan terbesar mungkin itu ya. Selanjutnya Kang, bagaimana Kang Rafiq itu mengevaluasi pemahaman santri terhadap kitab yang dipelajarinya? Untuk mengevaluasi kitab yang dipelajari, karena mungkin aja ya, artinya kita dengan mengadakan yang namanya suatu, kalau di sekolah ya itu namanya ada yang namanya UTS, ujian tengah semester ya, di madrasah juga ada, nanti memberikan pertanyaan silahkan dijawab.
Kalau memang dari bab pertama dulu deh, misalkan kalau dari nahwu ya bab kalam dan lain sebagainya, ataupun bab mubrom, diberikan beberapa pertanyaan. Nah, itu diberikan kepada santri. Kalau memang sebagian santri, artinya lebih banyak santri yang bisa menjawab, nah berarti kan pembelajaran insya Allah artinya efektif dan maksimal. Tapi kalau dari beberapa pertanyaan itu sebagian atau banyak yang tidak bisa menjawab, nah itu sebagai evaluasi saya sendiri sebagai pengajar. Oh, berarti ada yang kurang di dalam pengajaran saya ini, karena dari bab awal saja diberikan beberapa pertanyaan masih banyak yang belum artinya memahami ya. Itu dari pengajarnya ya, dari pengajarnya. Untuk dari muridnya kita memperhatikan juga, karena ada saja barangkali ketika guru menjelaskan, guru menerangkan, si muridnya ini ngantuk, si muridnya ini ngobrol tidak fokus. Nah, itu sebagai bahan evaluasi di dalam pembelajaran. Baik, pertanyaan terakhir nih Kang, pertanyaan pamungkas mungkin ya. Apa harapan Kang Rafiq untuk santri setelah mengikuti pengajian kitab? Harapan saya artinya tidak banyak ya. Yang artinya ya mungkin tidak semua juga bisa santri, artinya bisa semua dilaksanakan oleh santri, karena mungkin ya karena beberapa faktor ya. Artinya dari harapan saya pribadi ya, dari beberapa santri ini ada yang bisa melanjutkan, artinya meneruskan estafet ya, penyebar ilmu ya. Artinya mereka setelah melaksanakan atau setelah tamat, setelah menghatamkan pembelajaran di pondok, santri itu tidak melupakan secara seluruhnya ilmu agama yang dia dapatkan dari pondok. Artinya harapannya ada sedikit ilmu yang bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Itu mungkin harapan saya, entah itu dari Al-Qur'annya atau dari kitabnya ataupun dari hal yang lainnya. Artinya supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya, mereka pun bisa manfaat ya, sayanya juga bisa memberikan manfaat kepada yang tadi yang diajarkan. Berarti saling memberikan manfaat. Otomatis kalau tidak, artinya kalau tidak bisa memberikan manfaat mengenai ilmu, berarti ilmu saya sudah terputus, tidak bisa menyebar lagi ke yang lain. Itu salah satu harapannya. Baik, itu saja pertanyaan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kang Rafiq atas jawaban-jawaban yang saya wawancarai tadi. Semoga bermanfaat dan sudah menerima saya di sini untuk sebagai mewawancarai Kang Rafiq sebagai guru madrasah pengajian Kitab Kuning si pondok pesantren ini. Dan jangan lupa kalian yang ingin mondok di pondok pesantren Asaidiah, jangan lupa ya, bisa lihat aja di medsosnya, oke, di medsos Asaidiah, di medsos sebelah, oke. Cukup pamit undur diri dari saya sebagai moderator dan narasumber. Billahi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.